Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengakses dataset menggunakan Pandas dan menggambar grafik menggunakan Matplotlib line card. Oke, pertama-tama langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita import terlebih dahulu library dari Matplotlib tersebut dengan library Pandas tersebut. Nah, kemudian untuk membaca dan menampilkan data pada data CSV, maka kita buatkan suatu variabel. Di sini saya memberikan variabel df sama dengan pd, yaitu pandas.read_csv, yaitu artinya memanggil file dari file yang akan kita eksekusi. Nah, contohnya di sini saya menggunakan bigmatchprice.csv. Kemudian kita panggil variabel tersebut, maka akan menampilkan value-value atau data yang berada atau isi dari bigmatchprice tersebut. Nah, kemudian ini adalah jumlah dari baris dan kolom dari isi data atau value data dari file bigmatchprice.csv. Nah, untuk menampilkan atau mengetahui berapa baris dan kolom dengan cara df.shape, maka di sini akan tampil baris dengan kolomnya. 1386 baris dengan 19 kolom yang ada pada data bigmatchprice.csv tersebut. Nah, selain itu, kita juga dapat mengetahui nama atribut apa saja yang ada pada data. Semisal atribut-atribut pada data tersebut sangat panjang, maka kita dapat mengetikkan df.columns untuk mengetahui atribut-atribut apa saja yang ada pada file tersebut. Nah, di sini semisal saya ketikkan df.columns, maka akan menampilkan isi-isi atribut atau nama atribut yang ada pada data tersebut. Kemudian, untuk mengambil atau mengakses value dari atribut dan mengetahui suatu objek apa yang ingin kita cari. Semisal di sini saya panggil variabel df untuk mencari di kolom name yang sama dengan Indonesia, yang value-nya adalah Indonesia atau bervalue Indonesia. Nah, sehingga di sini bakalan ditampilkan di atribut mana saja atau di baris mana saja Indonesia itu berada. False di sini artinya tidak ada. Pada baris 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 itu tidak ada. Nah, untuk mengetahui secara keseluruhan, kan ini tadi untuk mengetahui per atribut. Nah, di sini saya menggunakan atribut name, maka value dari Indonesia hanya dicari pada atribut name. Sehingga ketika kita ingin mencari pada keseluruhan data, maka kita menggunakan perintah df begini. Jadi saya gunakan variabel di sini bernama data in sebagai variabel untuk menampung nanti keseluruhan data tersebut yang bervalue Indonesia. Semisal di sini data in sama dengan df name yang beratribut name, keseluruhan yang sama dengan value-nya Indonesia. Maka setelah itu kita panggil nama variabel tersebut, maka akan ditampilkan seluruh value yang bervalue Indonesia. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, setelah itu, untuk lebih jelas atau lebih spesifik
atau lebih untuk melihat deskripsi dari data Indonesia, maka kita panggil variabel data Indonesia yang tadi. Nah, yang ini kita panggil data in. Kita panggil data in. Kita panggil data in. Kemudian kita .describe untuk melihat deskripsi dari data Indonesia. Maka di sini akan menampilkan atribut dengan count, min, std, minimal, minimum standar, kemudian maksimalnya. $X ini kita umpamakan harga MACD yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui harga-harga dari Indonesia, maka kita dapat memfilter atau memberikan suatu kondisi kapan ketika kita ingin mengetahui harga yang berada pada file ini tersebut, apakah data hasil dari harga MACD yang ada di Indonesia itu murah atau mahal. Maka di sini kita dapat memfilter atau mengkondisikan sebagai harga yang murah dan harga yang mahal. Maka kita di sini saya memberikan variabel murah sama dengan data Indonesia. Kita panggil tadi variabel data Indonesia. Kemudian dalam data Indonesia lagi kita cari di $X yang ini, kolom yang berada pada $X. Itu adalah harga, semisal kita umpamakan harga MACD yang ada di Indonesia. Kemudian kita berikan kondisi kurang dari 11.000, maka harga dari MACD tersebut termasuk harga murah. Nah, ketika kita panggil di sini variabel murah, maka akan memunculkan $X ini akan memunculkan harga-harga yang ada di Indonesia yang kurang dari 11.000 ada itu termasuk dalam kategori murah. Nah, sedangkan untuk kolom kategori mahal, sama tadi kayak murah, kita berikan kondisi yang hanya membedakan di sini besar dari 11.000. Jika besar dari 11.000, maka harga $X yang ada di Indonesia termasuk mahal. Kita panggil variabel mahalnya, maka akan memunculkan $X yang lebih besar dari 11.000. Ini teman-teman. Nah, kita juga dapat menggambarkan grafik di kategori murah. Nah, semisal di sini kita panggil matplotlib lt.plot murah yang ada di date, yang ada di dalam atribut date murah $X. Jadi plt.plot dalam grafik hanya akan memunculkan atribut-atribut dari date dan $X. Semisal di sini $X dijadikan sebagai sumbu X dan date dijadikan sebagai sumbu Y. Atau date dijadikan sebagai sumbu X dan $X dijadikan sebagai sumbu Y. Kemudian di sini kita berikan terlebih dahulu label dari X supaya lebih jelas. Priority date yang ini, priority date. Dengan Y label dengan nama harga $X yang ini. Yang ini. Kemudian plt.title yaitu judul dari harga MACD food kategori murah. Nah, yang ini teman-teman. plt.xtix itu rotation vertikal. Jadi, jika kita tidak memberikan rotasi di sini, xtix, maka angka-angka yang berada di sini akan bertumpukan. Semisal begini ya. Kita contohkan. Maka hasilnya akan begini. Nah, hasilnya akan begini, bertumpukan. Jadi, gunanya di sini plt xtix rotation vertikal agar supaya
angka-angka yang berada di sini eh, tidak bertumpukan dan di rotasinya dijadikan sebagai vertikal. Nah, begini teman-teman. Oke, setelah itu plt.show untuk melihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik harga McD Food kategori murah, di mana tadi kondisinya adalah yang ini. Yang ini. Sorry teman-teman, yang ini kurang dari 11.000. Sedangkan yang mahal yang ini besar dari 11.000. Jadi sama dengan kategori murah tadi. Nah, ini kita ganti jadi mahal. Nah, bit plot date periode date-nya sumbu X, dolar X-nya sumbu Y. Maka akan memunculkan grafik harga dari kategori mahal sesuai dengan kondisi yang diberikan. Nah, kemudian di sini kita juga dapat menggabungkan kedua kategori murah dan mahal dalam satu grafik. Nah, di sini kita terapkan plt.plot. Kita ambil murah tadi, variabel murah. Kemudian yang berada pada atribut date, murah yang berada pada atribut dolar $X sebagai sumbu Y. Kemudian untuk menggabungkan kita ambil juga variabel mahal. Ini mahal, kemudian atribut date, mahal, kemudian atribut dolar underscore X sebagai sumbu Y. Kemudian ini nama X labelnya, Y labelnya. Kemudian perbandingan harga MACD sebagai title atau judul, rotasinya supaya tidak bertumpukan. Jadi di sini digabungkan rotasi antara grafik murah tadi dengan grafik mahal. Jadi di sini plt.legend adalah sebagai penanda. Kan kita tidak tahu, semisal di sini kita kosongkan. Semisal di sini kita kosongkan, maka di sini kita tidak akan tahu yang mana kategori murah, yang mana kategori mahal. Jadi gunanya di sini plt.legend agar supaya kita dapat mengetahui atribut yang berwarna apa? Nah, di sini agar kita tahu atribut yang murah itu berwarna apa dan atribut mahal itu berwarna apa. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang mengakses dataset menggunakan pandas dan menggambar grafik matplotlib line card. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.